Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharram, pendamping Kecamatan Sendana untuk wilayah dampingan Kelurahan Sendana dan Kelurahan Peta. Selamat datang untuk ibu-ibu pada pertemuan ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 13, pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Tujuan pada modul ini untuk sesi 13 adalah 1. Peserta dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. 2. Peserta dapat memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sebelumnya, kita sudah mempelajari modul 7 tentang jamban sehat. Oke, terima kasih. Pada modul sebelumnya, itu modul 7 tentang jamban sehat, kita sudah membuat janji diri. Apakah ibu-ibu sudah melaksanakannya dengan baik? Sudah. Ya, bagi yang kesulitan, ya pelan-pelan saja untuk melaksanakan janji diri tersebut. Oke, perlu diingat bahwa setiap kita pertemuan harus kita laksanakan. Ya, biar satu kita laksanakan, yang penting bisa kita terapkan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kelompok atau P2K2. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar ya, yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Saya akan membagi 3 kelompok dan kita akan berdiskusi. Nah, di sini lebih mudahnya saja ini ibu. Nah, ini 2 orang dan 2 orang. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk keluarga untuk mencegah stunting? Ya, memberi makanan bergizi, jaga kesehatan. Ya, siapa tahu ada di lingkungan sekitar tak, bisa kita tanam apa? Sayuran, terutama sayuran hijau. Apalagi? Buah-buahan juga. Ya, buah-buahan yang bisa ditanam di pot. Supaya lebih terarah, kita menyebutkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kemampuan diri dan keluarga. Silakan kelompok 1 menyampaikan pendapat atau hasil diskusinya. Ya, memasak, ibu bisa memasak di rumah untuk suami. Lanjut. Cuci piring. Ibu bisa ajar anaknya juga. Ya, yang punya anak SD mungkin bisa ajar anaknya kalau ada tugas dari sekolah. Oke, kelompok 3. Beri makan sambil mengajar anak. Oh, bisa juga. Makan sambil mengajar anak juga. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Perlu diketahui sebelumnya, pengertian dari potensi atau kemampuan. Secara umum, potensi atau kemampuan adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang dapat mungkin untuk dikembangkan. Sehingga, pada intinya, potensi diri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Pada manusia sendiri, sangat penting untuk memahami potensi diri sendiri, sehingga Anda dapat mengembangkan kemampuan yang tepat dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pengertian potensi. Potensi adalah kemampuan seseorang yang belum terlihat atau belum tergali atau belum disadari, tapi sudah ada. Pengertian dari potensi diri. Potensi diri adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi,
belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Potensi keluarga. Potensi keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum tergali atau belum terlihat atau belum disadari tapi sudah dimiliki keluarga tersebut. Potensi atau kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalam diri, keluarga maupun lingkungan sekitar dari KPM atau dari ibu-ibu sekalian. Banyak potensi atau kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari keluarga penerima manfaat untuk mencegah stunting dan terkadang kurang disadari ataupun belum dimanfaatkan secara optimal oleh KPM. Sebagai pendamping PKH untuk wilayah Sendana, kami memiliki peran penting untuk membantu keluarga mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi yang ada. Sekarang saya akan menyebutkan contoh-contoh dari potensi diri dan keluarga. Ya, jadi ini bisa kita gali. Yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Ibu saat hamil sehat selalu. ASI ibu berjalan lancar. Atau ada ASI yang tidak bisa keluar. Ya, kadang ada juga kasihan itu yang tidak bisa menyusui. Itu tadi contoh-contoh dari menggali kemampuan diri dan keluarga. Apakah ibu sudah mengerti pengertian dari kemampuan diri dan kemampuan keluarga? Ya. Sudah. Nah, sekarang kita akan mengisi tabel. Tabel tentang pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nanti setelah masing-masing kelompok mendiskusikan, nanti akan dipresentasikan. Ya, masing-masing menyebutkan apa jawabannya. Sekarang ibu bisa mempresentasikan masing-masing hasil dari jawaban diskusinya. Pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Potensi. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Ya. Apakah ayah terlibat dalam mengasuh anak selama ini? Ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. 6. Apakah anak termasuk yang bersih? Ya. 7. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Ya. 8. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Ya. 9. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Ya. 10. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengajarkan pekerjaan rumah tangga? Ya. Oke, dari jawaban tadi bisa kita simpulkan bahwa rata-rata ibu-ibu di sini sudah melaksanakan tentang kemampuan dirinya dan keluarganya. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran tentang kemampuan diri dan keluarga, saya tekankan kembali bahwa di sini ada kata kuncinya. Jadi, individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar kita. Sekarang, kita akan mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, di sini saya akan memberikan nama-nama kelompok. Jadi, setiap nama kelompoknya, nah itulah yang akan didiskusikan. Untuk kelompok 1, itu akan membahas tentang lingkungan alam, yaitu sumber daya alam. Kelompok 2, lingkungan sosial, ya akan membahas sumber daya sosial. Kelompok 3, sumber daya manusia, ya siapa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting.
Di situ bisa dituliskan jenis sumber daya lingkungan dan manfaatnya. Sekarang Ibu bisa menyampaikan hasil diskusinya, dimulai dari Jenis sumber daya lingkungan. Uang bansos membantu ekonomi keluarga. Posyandu mengetahui perkembangan anak, berat badan anak. Ya, sumber daya manusia. Jenis sumber daya lingkungan. 1. Gotong royong di lingkungan masyarakat. Manfaat lingkungan bersih. 2. Gotong royong di rumah. Manfaat mempermudah pekerjaan di rumah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan dulu. Nah, Ibu bisa menuliskan janji diri. Oke. Oke, yang sudah menuliskan, terima kasih. Sekarang Ibu bisa mengoptimalkan bantuan PKH yang diberikan dari pemerintah untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan stunting. Selanjutnya, ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait pencegahan dan penanganan stunting, maka dapat menghubungi fasilitator sebagai SDM Kesos. Saya sebagai pendamping PKH akan membantu ibu-ibu untuk merujuk ke layanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh KPM atau ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan menutup pada pertemuan ini tentang materi pemetaan kemampuan diri dan keluarga dan lingkungan sekitar. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan sesi 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.